Hidayah itu dikejar. Hidayah itu dicari. Jangan pernah egois dengan keinginan sendiri-sendiri. Karena rumah tangga sekarang begitu, Pak. Yang laki mau begini, yang perempuan mau begini. Ngapain kawin, lo tahu begitu? Sekarang banyak aduan-aduan. Habib, saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi suami saya nggak sholat-sholat. Urusan dia sama Allah, bukan urusan kalian. Urusan dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tugasnya apa? Ibadah. Ingat, di yaumil kiamah, saat kiamat itu terjadi, bapak bakal pergi, ibu bakal pergi, anak bakal ngejauh dari orang tuanya. Pasti. Kenapa? Istri takut ditanyakan oleh Allah, bagaimana, kenapa kamu tidak mengurus anak, kenapa kamu tidak mengurus suami, itu yang ditakuti. Yang namanya suami kabur, takut pertanggungjawaban. Kenapa dia nggak peduli sama keluarganya? Kenapa dia nggak peduli dengan istrinya? Kenapa dia nggak peduli masalah agama tentang anaknya? Semua nafsi-nafsi. Anak, kenapa engkau tidak berbakti kepada orang tuamu? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelas silakan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak U, Bapak dari TNI. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada saudara saya Ustaz Amung, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Dan juga yang baru saja menyampaikan ilmunya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunya wal akhirah. Dan mohon keikhlasan doa untuk kesembuhan, kesepuhan Abah Kiai Mukhtaram. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Dan InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah, dan kita menggapai keberkahan dunia wal akhirah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bil khusus hadirin wa hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil husna bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحمد النعم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة إيمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah dengan keberkahan di malam ini Allah kumpulkan kita dengan penuh rahmat.
Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap manusia pasti ingin merasakan nikmatnya syukur kepada Allah. Betul? Dan di malam ini Allah masih izinkan kita menikmati pujian dan sanjungan yang telah diberikan oleh setiap hamba seperti kita, seorang pendosa yang banyak bikin dosa, yang selalu bermaksiat kepada Allah. Namun di hari ini Allah kumpulkan kita di dalam satu majlis yang tidak lain tidak bukan majlis ini disebutnya nama Allah dan disebutnya nama Nabi Muhammad SAW. Tadi ada baca maulid enggak? Ada mahlul qiyam, ada asyraqal. Ini lebih manfaat lagi. Apa katanya Nabi SAW? Yang namanya nih kita satu ada buku kitab yang namanya Ta'lim Muta'allim. Itu dijelasin betul-betul. Salawatnya setiap hamba itu namanya doa. Kita salawat, doa. Kita minta nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kembali lagi doanya kepada kita. Kita salawat, Allah berikan kita doa. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang bersalawat satu, Allah balas dengan 10 sekali rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Kan begitu? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya setiap hamba itu adalah berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Ampunan. Taubatan nasuha. Dan jika Allah yang bersalawat kepada Nabi, ini namanya rahmah. Tadi kita baca salawat kan? Berapa pasal? Tadi kita baca maulid apa? Adyaul Lami yang kita baca Adyaul Lami. Berapa sanjungan, berapa pujian, berapa salawat yang kita panjatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita keluar dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, ridho nggak ridho, Allah akan ampuni semua dosa kita. Suka nggak suka, mau nggak mau, duduknya kita di sini Allah curahkan rahmat. Alhamdulillah. Semua kembali lagi tapi ke diri kita masing-masing. Apa yang bikin kita nyebib? Yang pertama, Allah nunjukin kita nih jalan. Bapak kalau gini hari biasa di rumah ngapain, Pak? Yakin? Nggak main gaple nggak? Hah? Ngobrol? Catur? Macem-macem kelakuannya. Tapi hari ini libur. Masalah dunia ini diliburin sama Allah. Kenapa? Kumpul di sini semua. Ini adalah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bapak kalau mau ke Jakarta, nggak tahu jalan, lewat Cipali. Itu nanti di tengah jalan tuh ada plang warna hijau. Ada Sumber, Kalijati, Majalengka, Indramayu. Kan begitu ya? Itu namanya petunjuk. Kalau kita nggak tahu arah, ini petunjuk nggak ada, kita mungkin bisa keluar di Majalengka. Perasaan kita jalan udah jauh, perasaan udah Jakarta. Padahal belum, masih jauh lagi. Cikampeknya masih ada, Kerawangnya masih ada, Cikarang masih ada, sampai Bekasi masih ada. Baru masuk tol kota. Belum, itu masih di emperannya, belum. Begitu masuk lewat 0 km di Cawang, baru tuh masuk kita tuh. Semanggi, Senayan, Jelambar, terus sampai ke Soekarno-Hatta. Ini semua ada petunjuk. Ternyata itu yang dikatakan juga bisa dikatakan hidayah. Manusia ternyata butuh hidayah. Siapa orang di sini yang nggak butuh hidayah? Semua butuh hidayah. Yakin? Tapi kenapa nggak dicari hidayah? Orang mau dapetin hidayah, yang pertama sebelum saya terusin sampai ke dalam hidayah, saya mau tanya, semua yang hadir di sini punya KTP?
Kolom agamanya apa? Islam. Yakin? Gak salah. Setiap orang yang Islam memiliki iman atau tidak? Nah, kan mulai ragu. Orang yang dikatakan setiap hamba yang beriman, yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, ini orang yang beriman. Orang beriman bukan hanya sekedar orang yang beriman, tapi dia juga akan mendapatkan julukan seseorang yang bertakwa kepada Allah jika mereka menjalankan setiap syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Setuju nggak? Islam, iman, dapat iman. Kita Islam sudah ya. Islam kita sudah. Iman, takwa, ini bisa didapati. Ternyata dari Islam ini nggak langsung ke iman ke takwa. Yang ada juga awalnya hidayah. Sehingga dia menjadi hamba yang beriman. Dan dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Sama seperti layaknya kita sholat. Di dalam kita sering dengar ya. Aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya. Dirikan sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan yang kita jalanin baru sampai mengerjakan, belum mendirikan. Bib, saya punya tetangga salat tiap hari di musola, tiap hari di masjid, masih nyolong ayam. Katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu baru belum mendirikan aplikasi di dalam salat, aplikasikan juga dong di kehidupan. Yang pertama, nggak ada sakit hati, ngelihat tetangga senang, kita gembira dong. Kan kita kagak. Tetangga beli motor, kita yang tempel koyok. Betul tak? Tetangga bangun rumah, kita yang kejang-kejang. Ini tanda-tanda seseorang yang belum mendapatkan nikmatnya iman dan belum pernah merasakan ketakwaan yang betul di hadapan Allah. Makanya ibu, bapak, waktu menikah kan ada khutbah nikah kan? Ada khutbah nikah nggak Pak? Di dalam khutbah nikah ada nggak satu ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Maksudnya apa? Pernikahan bukan untuk kelalaian. Pernikahan ini untuk mengangkat diri kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Gak ada alasan pernikahan itu untuk kita jauh dari Allah. Makanya pernikahan bisa jadi haram hukumnya. Kapan? Kalau dia awalnya seorang ibadah, jika dia menikah dia takut berkurang ibadah, maka dia haram. Ibadah yang namanya menikah haram. Tapi kan kalau kita enggak, kita mau ngambil sunnah. Yang jomblo. Jomblo. Orang yang menikah itu, Nabi SAW, orang yang menikah, orang yang menjalankan sunnah nikah, dia akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Jika mereka dia tidak menjalankan sunnah Nabi di dalam pernikahan, bukan golongan Nabi SAW. Enggak termasuk umat Nabi SAW. Tanda orang yang bertakwa, pernikahan juga bisa bikin hamba menjadi Bib, untuk istri bagaimana? Kita mau takwa bagaimana? Saya mau tanya, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu, sejak kapan telapak dari kaki suami PA? Ngaji, makanya ngaji. Surga di bawah telapak kaki siapa? Ibu, sombong lu. Yang namanya surga itu pintu. Kita bisa masuk tergantung kalau pintunya dibuka. Cara ngebuka pintu surganya seorang istri apa? Cari kuncinya sama siapa? Suami. Kalau udah tahu kunci sama suami, ketakwaan itu akan timbul kepada setiap seorang istri kalau dia taat kepada suami. Ini dijadikan hamba yang orang yang ibadah. Ibadah itu buat perempuan bukan hanya sujud kepada Allah. Itu kewajiban kalau kita sujud. Tapi seorang wanita taat kepada suami itu termasuk orang yang golongan ibadah kepada Allah. Doang jalanin kagak. Kita laki-laki boleh sombong Pak. Sombong dikit. Bapak istrinya galak. Lu takut banget lu. Ngomong aja. Istri galak nggak? Diam. Perempuan emang paling seneng ngebela diri Pak. Kita laki bener. Salah aja di mata perempuan. Salah.
Padahal yang nggak punya prinsip di dalam hidup tuh perempuan. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Pernah ngajak istri jalan, Pak? Ngajak deh makan di mana kayak gitu. Nggak percaya, besok malam minggu Bapak jalan. Besok Sabtu kan nih? Ajak jalan tuh istri. Neng, yuk Neng, yuk. Kita makan di taman kota yuk Neng. Oh, ayo. Kamu makan apa Neng? Terserah Ayang aja. Udah sampai taman kota, berhenti tukang nasi goreng. Iya, yang jangan di sini. Kenapa emang? Berisik. Terus mau di mana? Terserah Ayang. Pindah lagi Pak, ada namanya Ali Action. Begitu mau masuk Ali Action, Ayang, jangan di sini Ayang mah. Kenapa? Mahal. Terus mau di mana ya? Terserah Ayang. Jalan lagi, ketemu serabi sama bala-bala. Tengah malam makan begituan. Udah nyampe, udah mau dibeli. Jangan ini, kenapa? Adem. Udah dingin ini, udah dingin. Ya terus mau makan apa? Terserah Ayang. Kan PA. Diajak ini terserah, diajak ini terserah. Ini nggak mau, itu nggak mau. Giliran mau di mana? Terserah. Ujung-ujungnya Indomie Pak di dalam rumah. Sebenarnya perempuan itu nggak dicari apa yang mau kita makan Pak. Perempuan nggak butuh apa yang mau dimakan. Dia cuma butuh, dia ada di sandaran seorang suami. Dia bisa peluk suami. Dia bisa jalan me time berdua dengan suami. Cuman itu perempuan butuhin Pak. Perempuan nggak banyak nuntut Pak. Perempuan nggak bakal minta duit kalau Bapak tahu perasaannya. Jujur, perempuan gak bakal butuh duit. Yang dia butuh apa? Pundaknya, dadanya, perhatiannya. Itu istri. Dan ibu juga harus peka. Maaf. Saya cuma mau ngomong antara laki-laki dengan perempuan beda apa enggak? Beda apa enggak? Cari laki-laki kalau diajak ngomong yang bisa mandang mata seorang istri. Pasti nggak ada. Gak bakal ada. Ibu ajak ngomong. Si Ayang nih, tatap mata saya. Gak bakalan mau dia. Gak bakal mau. Kenapa? Karena laki-laki gak demen ngelihat langsung. Gak mau. Tapi kalau ibu lagi nunduk, dia lihat tuh. Ibu bilang nih, Yang, aku udah cantik belum? Udah cantik nih, udah dandan dia. Udah dandan, udah cakep banget. Suami ngelihat gitu. Udah gitu doang. Tapi ibu lagi melengos jalan. Diperhatiin tuh ibu. Ya Allah, cakep banget bini gue. Laki-laki bu, memang begitu. Ibu, liatin. Punya suami bangun tidur yang dicari bukan apa-apa. Handphone, kalau enggak ngoles motor, main burung. Betul enggak? Karena matanya laki-laki itu, saat dia melek, yang dia cari harus benda. Harus benda. Dia nggak bakal cari istrinya. Nengok ke meja, cangkir. Kopi ada nggak? Betul nggak Pak? Betul nggak? Bib, saya ajak ngomong nggak didengerin. Nggak bakal didengerin. Mau sarapan apa ya? Terserah. Mau dibikinin apa? Hayu aja. Yang penting pasti bakal disuap. Tapi kalau ibu dia nggak ajak ngobrol, ibu mondar-mandir, jalan sono, jalan sini, dia lihat ke depan matanya. Itu dia senang. Laki-laki paling senang kalau ngeliat istri repot. Kanan kiri, dianggapnya benda. Dianggapnya benda. Saat pindah satu ke pindah yang lain, itu laki-laki. Kita punya anak laki-laki, beda sama anak perempuan. Betul nggak? Kita kalau punya anak perempuan, Bapak juga mesti perhatiin nih Pak. Anak perempuan kalau pulang sekolah ceritanya panjang Pak. Panjang ceritanya. Ya, tadi aku punya temen ya, namanya ini ya. Ini orangnya baik deh ya. Ini ada orangnya gini, ya nakal banget ya. Ada, tuh perempuan tuh. Kalau kita ngejemput sekolah, cerita. Di panjang jalan cerita. Laki, nggak bakalan. Punya anak laki. Yang tadi katanya denger tuh nak, ada teman baru. Tuh jawaban tuh anak. Betul nggak? Namanya siapa? Gak tahu. Oh, udah nih. Ibu udah selesai dong ngomongnya. Tapi dia ngomong tuh. Tapi mobil-mobilannya bagus deh. Tuh anak. Yang dia cari dia nggak peduli orangnya. Yang dicari yang dilihat bendanya. Karena dari kecil anak-anak paling seneng ngelihat benda. Dan itu laki-laki. Kalau perempuan demen ngoceh. Karena laki nih Pak. Bapak juga mesti paham. Kalau bini tukang ngoceh sabar. Karena yang namanya perempuan itu sehari 20.000 kata Pak. 20.000 kata lu kebayang kagak? Belum termasuk golongan yang bawel. Kalau yang bawel bisa 50.000 kata Pak. Kapan perempuan berhenti ngomong?
Bohong. Lagi tidur, ngomong mau tidur nih, udah krip-krip. Pak, jangan lupa ya, tadi taruh di atas meja. Tuh mati terakhirnya. Itu perempuan, Pak. Laki, tergantung bagaimana lawan bicaranya. Ini saya ngomong, mau dapat hidayah nggak? Mau dapat hidayah nggak? Saya ngomong hidayah yang ada di rumah tangga aja lah. Kita nggak usah lah. Lu kalau ngomong ke musola udah paling, ya ini udah paling rame nih musola begini nih. Subuh besok cuma 1 sop. Udah nggak ngarep udah. Saya cuma mau bilang, yang namanya perempuan, mau dapat hidayah, rumah tangga dapat hidayah, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Ibu ada nggak yang suaminya kerja di luar kota? Ada? Sekali-kali jangan di WhatsApp, telepon. Karena laki-laki itu butuh yang dia dengar nada bicara seorang istri, bukan ketikan. Kalau perempuan ngetik, Pak, di mana? Jawabannya, kerja. Dah. Hati-hati pulangnya ya. Oka. Itu laki-laki, Pak. Tapi kalau ibu telepon, yang sekarang lagi di mana? Oh, ini lagi di kerjaan, Bu. Tuh jawabannya. Panjang nadanya. Yang jangan lupa makan ya, Yang ya. Iya, ini juga lagi mau makan. Tuh jawabannya. Pulangnya hati-hati ya. Iya, Yang, makasih ya. Doain aku ya. Itu laki-laki. Tapi cuman karena ketikan bisa berantem rumah tangga. Ih, diajak ngomongnya memang begitu. Lu yang nyari-nyari. Hidayah itu dikejar. Hidayah itu dicari. Jangan pernah egois dengan keinginan sendiri-sendiri. Karena rumah tangga sekarang begitu, Pak. Yang laki mau begini, yang perempuan mau begini. Ngapain kawin, lo tahu begitu? Sekarang banyak aduan-aduan. Habib, saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi suami saya nggak sholat-sholat. Urusan dia sama Allah, bukan urusan kalian. Urusan dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tugasnya apa? Ibadah. Bu, tahu Firaun? Tahu nggak? Suami ada yang ke Firaun? Ada nggak? Nggak ada kan? Siti Asia menjadi hamba yang ibadah kepada Allah dan nggak pernah nuntut apa-apa kecuali ridho Allah, tapi dia tetap melayani suaminya yang namanya Firaun. Jadi bidadari surga, jadi penghuni surga. Buah apa? Kesabaran. Model kayak begini nih, dia kagak ada sabar-sabarnya. Pulang nggak bawa duit, kemana? Makanya bapak tuh susah, Pak. Kita jadi laki-laki juga susah. Kita jadi laki-laki mau ngertiin perempuan, tapi perempuan gak mau di ngertiin. Kita ngertiin si perempuan yang gak mau ngertiin kita. Cuman satu, Pak. Tugas kita laki-laki jaga perasaan perempuan. Jaga perasaannya. Kita punya ibu kan, Pak ya? Kita lahirkan gak langsung simsalabim, betul? Kita punya ibu gak? Kita hargain istri kita sebagaimana kita ngehormatin ibu kita. Karena tidak akan pernah bapak terlahir ke dunia. Gak mungkin Pak Kubu terlahir ke dunia. Bapak TNI terlahir ke dunia kalau bukan terlahir dari rahim seorang ibu. Gak mungkin. Mau presiden sekalipun tidak akan terlahir ke dunia kalau bukan karena rahim seorang ibu. Gak ada wali, gak ada orang saleh, gak ada pecundang, gak ada ahli maksiat, gak ada orang yang durhaka kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Apa yang kita harus manfaatin? Hargain perasaan perempuan. Hargain. Cuman itu aja. Bagaimana cara ngehargainnya? Sampai ulama menyatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin, Pak. Tahu cermin? Bapak pernah ngaca, Pak? Oi. Pernah ngaca? Enggak lu. Apa lupa cara ngaca? Saat kita beli kaca, bagus nggak kacanya? Sempurna nggak kita ngelihat? Diri kita sendiri? Kelihatan ya? Sempurna nggak? Sempurna bener. Tapi kalau tuh kaca nggak dielap, didiemin begitu aja, lusuh nggak? Begitu jatuh, pecah. Bisa kembali sempurna? Pasti ada bekas. Begitupun perasaan perempuan. Perempuan itu, kalau kita bikin salah seorang suami, perempuan paling gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang tuh, Pak. Itu perempuan, Pak. Sifatnya pendendam. Perempuan itu sifatnya nyimpen dan pendendam. Betul nggak? Perempuan begitu kan? Survei membuktikan, Pak. Kenapa perempuan perasaannya diibaratkan cermin? Karena memang dia nggak pernah jauh dari cermin, Pak. Benar nggak?
Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah sebelah mobil. Tuh perempuan tuh Pak tuh. Karena hidupnya nggak jauh dari kaca Pak. Sampai Nabi mengatakan buat laki-laki. Laki-laki itu kalau berjalan usahain jangan di belakang perempuan. Kenapa? Masalahnya gede. Syaitan, iblis gelayutan tuh di belakang perempuan Pak. Nggak percaya? Lu lihat di jalanan sen kanan belok kiri. Sen kiri belok kanan. Tuh perempuan. Betul nggak? Ujian paling gede Pak buat perempuan tuh mah. Spion Pak, spion. Motor, ada spionnya kan? Kemana itu kaca? Nengoknya ke mukanya. Lihat perempuan kalau udah bawa motor tuh spionnya kayak doa. Madep mukanya. Tapi saya punya kesimpulan Pak. Kenapa perempuan ini gak pernah mau nengok spion? Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu buat perempuan. Tolong, spion itu manfaatnya besar buat kita. Ibu kalau mau ke kanan, nengok dulu spion. Jadi ibu nggak ditabrak orang dari belakang, ya. Jadi saat ibu mau ke kanan atau ke kiri, ibu juga nggak nyelakain orang. Itu fungsinya spion. Walaupun saya tahu perempuan itu spion itu nggak pernah dia mau lihat ke belakang Pak. Karena perempuan itu nggak pernah mau melihat masa lalu, yang dicari adalah masa depannya. Apa masa depannya? Surga Pak. Karena orang tua dari perempuan ini nitipin kepada kita. Orang tua nggak bakal nuntut kita apa-apa dari pihak perempuan. Cuma satu, seret anak saya masuk ke dalam surga. Saya didik anak saya dari kecil sampai segini besar. Tahu Allah, tahu Nabi, tahu madrasah, tahu Quran, tahu cara ibadah. Sekarang cuma satu, bawa anak saya sampai ke dalam surganya Allah. Itu masa depan mereka. Tinggal kita bagaimana caranya. Hidayahnya dicari. Karena hidayah itu tatkala paling gampang dari hidayah bagaimana? Senyum. Bu, senyum. Bisa senyum? Coba senyum. Perempuan kalau senyum mah cantik loh. Coba Bapak senyum. Jangan serem. Orang yang namanya senyum, luluh Pak hati orang. Jujur. Amalannya ringan, berat timbangan di hadapan Allah, senyum. Gak pakai tenaga Pak. Gak pakai modal. Cuman senyum, bikin seneng hati orang, pahalanya gede. Ibu ngadepin suami, senyum. Marah, senyumin aja. Betul. Ibu bangun pagi, dia teriak-teriakan, kopi mana kopi? Senyum bawain. Nih kopi nih yang nih. Apalagi datang sambil bawa kopi campur goyangan. Bah! Tangannya. Tangan ini kan goyang, larutin gula. Morning beb, kan bisa begitu kan? Senyum. Nintar pulang nih, mau tidur, I love you yang. Senyum. Bangun tidur, good morning yang. Senyum lagi. Makan siang yang, ini makanannya udah siapin nih yang, nih senyum lagi. Sore bawain singkong, ubi, kopi, bawain yang nih. Ih kita waktunya sore kita ngobrol boleh nggak yang? Senyum lagi. Malam sediain makan, senyum lagi. Besok pagi insya Allah ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Belajar. Itu terapi terbaik di dalam rumah tangga. Senyum. Kalau ibu mau selamat, hidayah Allah turunkan di dalam rumah tangga kita. Jadiin rumah tangga itu rahmah. Jangan sakinah mawaddahnya doang. Rahmahnya juga cari. Kasih sayangnya Allah. Ibu paling gampang kasih sayang Allah tuh ada sama suami. Saat ibu udah tahu cari cara keridhaannya Allah. Disitulah Allah akan turunkan hidayah. Makanya seorang suami, pertama untuk gampang rumah tangga digapai hidayah, kasih makanan yang halal. Cari rezeki ya, jauhin judi slot. Slot judi. Saya punya guru Ustadz Alwi, Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf, Ziyadul Muslim. Dia paling benci kalau ada laki-laki tukang main judi. Bencinya setengah mati. Kenapa? Gak manfaat hidup jadi laki-laki. Laki-laki pekerja keras. Gak ada orang modal dari handphone terus kaya. Gak ada.
Nggak ada. Saya jujur, saya di TikTok, saya di media sosial, saya jalani. Ada rezekinya, ada. Di TikTok saya masih dagang kok. Lewat handphone saya dagang. Alhamdulillah ada cuannya. Betul nggak? Kenapa laki-laki sekarang tuh males, gengsi? Maaf ya, maaf banget, maaf betul-betul. Tukang ojek, lihat sekarang tuh di pangkalan-pangkalan ojek. Semua isinya orang tua, gak ada anak muda. Gak ada anak mudanya, aki-aki. Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya ini, kapanpun saya butuh nyari rezeki yang halal untuk keluarga saya. Lagi rame juga tuh di media sosial, ada anak muda biasa minum obat, narkoba. Bapaknya rabun, punya bengkel. Ya Allah, dapat bengkel seberapa sih? Kadang ada yang nambel ban, ada yang beli ban serep. Kadang kalau lagi ada, tiap hari diambilin duitnya buat ngobat. Coba mana akhirnya? Jadi anak durhaka, anak yang jauh dari rahmat Allah. Kalau ibu bapak mau diturunin rahmat, diberikan hidayah oleh Allah, maka jadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupin. Jangan egois. Ibu bawa diri, bapak bawa diri, anak terbengkalai. Bapak lihat anak sekarang udah pinter-pinter banget megang handphone. Udah jago-jago bener megang handphone. Dan adatnya luar biasa. Beda sama adat sifat kita dulu, Pak. Kalau dulu, Pak, kita nggak bisa ngelihat bungkusan rokok gudang garam, Pak. Ngelihat rokok bungkusan gudang garam, apalagi 555. Ingat nggak, Pak? Ada kan ya rokok 555, ada kan ya? Ardat, ingat nggak? Itu kalau udah ngelihat bungkus rokok itu jadi mobil-mobilan tuh, Pak. Betul nggak? Dipakein crop sosro, Sprite, Fanta, dipakai insulasi. Jadi tuh seret aja kemana-mana. Marlboro datang, Ferrari ini. Mahal. Anak sekarang ada yang main begitu. Bapak pernah ngambil ban bekas, Pak. Ambil pakai kayu. Didorong, Pak. Dikejar tapi kan tolol ya. Kan lu yang kencengin tapi lu kejar, kan bingung. Tapi hiburan, betul. Ada anak sekarang yang begitu. Bapak tahu gangsing? Ada anak sekarang yang main gangsing. Kelereng. Kita ngalamin kan, Pak. Saya lahir 84, Pak. Saya ngalamin. Nikmatnya tuh jadi anak-anak. Bu. Saya ngalamin bener-bener. Nikmat. Pulang bawa kelereng tuh, Pak. Satu tas. Yang saya main, kalahnya dia. Saya jualnya sama dia, kan gila. Iya, dulu kita kan begitu kan, Pak. Sekarang ada anak yang begitu. Kita dari kecil udah dididik keras sama orang tua kita. Cari rezeki yang halal. Mainan-mainan yang bikin imajinasi kita tuh bagus. Main galasin, main tak batu 7. Coba anak sekarang mana? Ibu ingat nggak dulu ngumpulin karet dari rumah ke rumah? Dijadiin tuh. Betul nggak? Sampai dimarahin, karet dibawa kemana? Betul nggak? Ada sekarang ngelihat anak-anak pada main karet. Udah nggak ada yang kreatif otaknya. Kenapa? Kebodohan datang dari orang tuanya masing-masing. Saya ngomong apa adanya. Betul-betul. Orang tua nggak ngedidik. Handphone itu bukan buat mainan. Dek, maaf. Adek mau senang sama Habib, nggak mau senang sama Habib, terserah. Ingat, ini handphone bisa ngerusak. Saya cuma mau ngasih tahu ibu bapak, ini handphone senjata orang kafir dan Nasrani, Yahudi yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Mereka nggak butuh peluru, mereka nggak butuh pistol, cuma masukin handphone aja ke rumah kita. Selesai rumah kita, selesai. Dulu malam Jumat, ya Allah, tetangga baca Yasin, sebelah sini baca Maulid, yang sebelah sini baca Burda, yang sebelah sana baca Ratib. Sekarang malam Jumat ada yang begitu. Ada yang begitu. Gede-gedean TV. Gede-gedean suara TV dulu. Ya Allah, di rumah Petamburan. Saya punya di belakang tuh namanya Bu Nocil. Di belakang rumah saya namanya Ibu Nocil. Itu kalau setiap malam Jumat, habis Isya kita pulang ngaji, itu ketemu dia tuh sambil makin nyisik tuh. Wujud artinya ada. Maka mustahilnya Allah. Betul tak? Itu Bu Nocil tuh. Yang nenek-nenek umur 89 tahun. Kita masih ngelihat yang begitu. Sekarang ada nenek-nenek yang begitu. Nenek-nenek sekarang malah pakai legging. Perubahan zaman. Pak, ingat. Kita, Pak, yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mendidik anak-anak kita.
Ibu tanggung jawab betul pendidikan, tapi kita yang lebih wajib. Karena pertanggungjawaban itu kita. Ingat, di yaumil kiamah, saat kiamat itu terjadi, bapak bakal pergi, ibu bakal pergi, anak bakal ngejauh dari orang tuanya. Pasti. Kenapa? Istri takut ditanyakan oleh Allah, bagaimana, kenapa kamu tidak mengurus anak, kenapa kamu tidak mengurus suami, itu yang ditakuti. Yang namanya suami kabur, takut pertanggungjawaban. Kenapa dia nggak peduli sama keluarganya? Kenapa dia nggak peduli dengan istrinya? Kenapa dia nggak peduli masalah agama tentang anaknya? Semua nafsi-nafsi. Anak, kenapa engkau tidak berbakti kepada orang tuamu? Semua nafsi-nafsi. Dan sampai dikatakan oleh Nabi SAW di padang mahsyar, jika ada seorang ibu yang menggendong bayinya, bayi tersebut pasti akan dijadikan pijakan di padang mahsyar agar mereka tinggi dan mereka tidak tenggelam karena dosa-dosa mereka. Hati-hati, ini al-mautu hak. Kematian itu hak. Mungkar nakir hak. Itu nyata. Dan ini kewajiban setiap hamba pasti akan ditanya mungkar sama nakir. Padang mahsyar hak. Neraka, surga hak. Bagaimana caranya kita untuk membawa rumah tangga kita? Tanggung jawab bapak. Insya Allah kita jadi laki-laki yang jadi imam yang baik ya Pak. Kita jadi imam yang saleh di dalam rumah tangga kita. Yang bisa membawa kedua orang tua kita. Membawa keluarga kita sampai ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir Bu, maaf. Periksa handphone anak-anak kita. Periksa. Bib, gak pernah boleh. Ambil. Di password, buka, bip pakai fingerprint, ambil jarinya, taruh, gak mau juga sita, gak mau juga banting. Saya belum lama setelah Idul Fitri, teman saya datang bawa adiknya, bip, gue bawa adik gue dong, kenapa? Tolong dong nasihatin adik gue udah gak mau lagi balik ke pondok. Oh ya, datang ke rumah, dia datang bawa, dia sama adiknya dia bawa. Adiknya umur 13 tahun. Baru 11 bulan masuk pondok. Baru. Di kantongnya ada handphone. Di kantong ini adiknya dia ada handphone. Saya bilang, apa yang bikin dia nggak mau balik? Nggak tahu Bib. Ya gimana mau balik? Handphone sih. Apa jawabannya? Jawaban abangnya apa? Ya gimana Bib? Orang udah zamannya. Oh gitu jawaban. Sini handphone adik lo. Saya ambil handphone adiknya. Saya buka. Saya suruh buka deh. 13 tahun udah bisa tahu cara ngunci handphone. Buka deh. Dibuka sama dia. Dia nggak tahu saya bakal ngapain. Saya buka semua histori internetnya. Semua. Habis nginstal video porno. 13 tahun. Bu, Pak, maaf. Ada satu link yang ada di handphone ini. Begitu kita klik. Langsung semuanya video porno. Jangan dikira anak kita udah megang handphone hebat. Hati-hati. Ini yang bikin anak yang nggak mau untuk jadi dia terus belajar. Dia bakal malas. Ada ML, ada PUBG, ada FF. Lihat saat dia lagi main. Tiba-tiba ada iklan yang nongol. Iklan inilah yang bisa dia jadi main judi slot. Dia bisa nonton film porno. Itu dari link-link yang ada di dalam Mobile Legends, FF, sama PUBG. Saya ngomong alal hak aja. Saya ke Jakarta, saya kemana. Saya datang ke psikologi. Saya datang ke dokter-dokter. Apa yang ada sekarang pada zaman anak-anak kita sekarang. Ini yang terjadi. Dan kegilaan anak umur 7-8 tahun. Udah ada gangguan kejiwaan. Ini hati-hati Bu. Saya ngomong bukan nakut-nakutin. Sayang. Anak ini rezeki buat kita. Anak ini yang bisa membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Kalau bukan kita siapa? Kita mau harapan sama Ustadz. Ustadz ada waktunya. Mau sama guru kita yang di sekolah, ada batasan waktu. Kita jam yang paling banyak. Pak, kasar, boleh. Kasar buat anak boleh, tapi jangan caci maki. Didik sampai dia betul-betul mau sujud kepada Allah. Bu, ibu orang yang punya rahmat dalam hatinya. Nasihatin baik-baik. Pak, kalau bapak belum bacain doa buat anak-anak kita. Lagi tidur, Bib, lagi tidur. Iya, bacain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ila akhir. Bacain dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Biar ini anak bisa paham dengan nasihat kita. Dan ini anak sudah gedenya. Kalau dibacakan Inna anzalna, insya Allah besarnya jauh dari kata berzina. Mudah-mudahan Allah selamatin.
Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga rumah tangga kita, dan serta Allah cepat berikan taufik hidayah kepada kita semua, insya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani ya al-ba'lu syafa' ya al-ba'lu syafa' ya al-ba'lu syafa' kullu qurbah tanjadi bikum bi kulli ahli al-wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa'fu anni karim wa'fu anni rahim ya farijul ham ya kashifal gham ya man li abdi yakir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahmid assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.